Hello everybody, gimana nih kabarnya? Gak bosan-bosan, aku bakal tanyain kabar kalian. Semoga sekarang kalian kondisinya baik-baik aja ya. Kembali lagi di sini bersama Expod, Ekspedisi Podcast. Ngomong-ngomong, kalian masih inget gak nih sama tim kita? Nih, aku sebutin biar inget. Jadi di sini bersama aku, Ida, lalu ada Vanes, ada Rahel, ada Chris, ada Stefanus, dan juga Moses. Ngomong-ngomong, mau bahas apa nih kita kali ini? Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang realistis dalam kehidupan. Ada yang tahu? Menikah? Bekerja? Kuliah? Nyerah deda, kasih tahu dong. Ahaha, cie bertanya-tanya. Iya, semuanya benar kok teman-teman. Tapi kita kali ini bakal bahas mengenai pekerjaan di masa depan. Oh, pekerjaan masa depan. Iya, Vanes. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih sama kalian. Kalian mau ambil kuliah jurusan apa nih? Dan kalau boleh tahu, apa alasan dan rencana kalian ketika kalian sudah terjun di dunia pekerjaan dengan mengambil jurusan itu? Kalau aku sendiri nih ya, aku ingin mengambil jurusan hubungan internasional. Karena dengan mengambil jurusan ini, peluang karir untuk bekerja di sebuah perusahaan asing maupun peluang masuk sektor pemerintahan itu cukup besar. Pekerjaan yang aku ingini dengan mengambil jurusan ini adalah menjadi seorang international officers. Nah, kalau kamu jurusan HI, kalau aku sendiri sih ingin masuk jurusan ilmu komunikasi, karena aku ingin bekerja sebagai seorang presenter loh. Wih, seorang presenter nih. Kalau kamu presenter, aku ingin jadi seorang perancang busana. Nih, dengan mengambil jurusan fashion design. Cewek banget ya. Kalau aku nih ingin mengambil jurusan pertanian, karena aku ingin bekerja sebagai seorang konsultan pertanian. Keren nih. Aku sendiri mau masuk ke jurusan teknik industri. Dengan mengambil jurusan ini, aku ingin bekerja sebagai seorang engineering manager. Wah, kalian semua keren. Kalau aku sendiri, aku milih jurusan bisnis kuliner. Karena di dunia kerja nanti, aku ingin buka usaha kuliner ala aku sendiri. Wah, semoga semuanya tercapai ya. Amin. Makasih dah. Bentar deh. Boleh tanya nggak nih? Boleh dong, Nes. Tanya aja. Kalau boleh tahu, Moses, apa nih alasan kamu ingin mengambil jurusan pertanian? Aku ingin mengambil jurusan ini karena ilmu yang aku dapatkan akan sangat berguna bagiku. Apalagi, aku suka banget bercocok tanam. Dengan ilmu ini, aku ingin hobiku ini tidak hanya monoton, tetapi aku bisa mencoba eksperimen sehingga menghasilkan tanaman baru yang berguna. Eksperimen seperti apa itu, Ses? Nah, contoh mudahnya nih, yang pernah kita pelajari bersama yaitu dengan memanfaatkan persilangan hukum Mendel, yaitu dengan melakukan persilangan antara apel manis kecil dengan apel masam besar, yang nantinya ketika disilangkan akan menghasilkan buah apel manis besar, manis kecil, dan masam kecil, dengan jenis yang unggul yaitu buah apel manis besar. Nah, dengan persilangan seperti ini, tentunya keuntungan akan mudah didapat tanpa harus membeli varietas apel yang unggul. Jadi, sangat bermanfaat kan? Wah, keren juga. Ternyata penerapan persilangan hukum Mendel sangat nyata ya dalam kehidupan. Jadi kamu ingin jadi konsultan pertanian karena itu ya? Bukan hanya ilmu saja yang ingin aku dapatkan, tetapi aku juga ingin membantu orang lain dalam bidang pertanian agar ilmu yang aku dapat tidak aku simpan sendiri, melainkan dapat aku gunakan untuk membantu orang lain yang bergerak dalam bidang ini, baik memberi saran, penyuluhan, mengembangkan teknik untuk memajukan produktivitas, pembinaan, dan lain sebagainya. Aku ingin pekerjaanku dapat menjadi berkat bagi yang lainnya. Wah, cocok nih Moses jadi seorang konsultan pertanian. Masih kelas 12 aja sudah berani mencoba mempraktekkan ilmu. Terus mau berbagi lagi, gak pelit ilmu. Sukses terus ya Moses. Kebetulan banget Moses bahas apel.
Aku sudah memikirkan apa yang hendak ingin aku jadikan bisnis kuliner pada pekerjaanku di masa depan, yaitu dengan memproduksi keripik apel khas Batu Malang. Kenapa milih keripik apel? Iya, aku suka banget sama keripik apel. Kan rumahku jauh sekali kalau ke Batu. Jadi jarang sekali aku menikmati itu. Nah, ini latar belakangku untuk mengambil pekerjaan ini. Nantinya, aku ingin keripik apel ini dapat dirasakan semua orang di seluruh daerah, sehingga orang lain tidak merasakan hal yang sama denganku. Wah, keren banget planning Stefanus di masa depan. Bentar, Nus, udah tahu belum gimana cara membuat keripik apel? Sudah dong, tapi kasih tahu nggak ya? Hahaha. Oke deh, aku jelasin. Bentar, aku jelasin pakai bahasa Inggris ya. Oke, 1, 2, 3, go. Well, now I use English because our podcasts are uploaded on social media. So it cannot be denied that only Indonesians listen to our podcasts. So that other listeners outside Indonesia can know how to make apple chips from Malang. So this is how to make apple chips. First, we must prepare an ingredients for make apple chips. This is 4 apples, 50 milliliters of lemon water, 2 tablespoons granulated sugar, and 1 teaspoon cinnamon. Later, join the steps. Peel the apple skin first, then remove all the seeds and thinly slice the middle. Next, mix in 1 container the ingredients, such as sugar and cinnamon. Take a container of lemon water and dip an apple in it. Drain, then mix with cinnamon and sugar. Prepare the tray, then cover with butter and toaster paper. Place all the apple slices on the tray. After that, put it in the oven and bake about 120 Celsius until cooked or wait about 1 hour. If it's right, it's usually marked by a color change in the apple that turns dry brown. Then remove and chill. After that, put it in the packaging and the apple chips are ready to be marketed. Thank you for your information, Stefanus. Anytime, Ida. Oh ya, aku mau tanya, gimana usaha kamu supaya orang lain lebih mudah untuk membeli produk keripik itu? Pertanyaan yang aku tunggu nih. Hahaha. Jadi, aku akan memasarkan produk ini dengan sistem pemasaran konsinyasi, yaitu dengan menitipkan produk kita pada toko oleh-oleh, warung, atau supermarket, sehingga penyebaran dapat merata dan dinikmati oleh semua orang, serta baik penjual maupun aku sebagai pemilik produk akan memiliki keuntungan. Antara lain, stok semakin bertambah dan sedikit mengalami kerugian yang berarti dan relatif kecil sebab berdasarkan apa yang kubaca bahwa pelaksanaan sistem konsinyasi akan berdampak saling menguntungkan. Nggak berniatan untuk memasarkan secara online nih, Nus, melalui media sosial contohnya. Iya sih, boleh tuh idenya. Gimana caranya, Chris? Caranya mudah banget. Hanya bermodalkan handphone, PC, atau yang lain-lain yang tentunya ada jaringan datanya ya. Nah, kalau produk kalian sudah ada, kamu bisa memasarkan entah dengan membuat akun Instagram lalu memposting fotonya, atau meminta bantuan endorse dari seseorang yang memiliki pengikut lebih. Atau kamu bisa juga membuat website serta online shop. Wah, iya, teknologi sudah semakin canggih juga ya dalam hal komunikasi. Sehingga bisa juga buat media memperkenalkan makanan khas ini ke mancanegara. Wah, aku minta endorse kalian aja ya teman-teman. Kalau mau endorse di aku, pengemasannya harus bagus dan menarik ya buat semua kalangan.
Pengemasan harus menunjukkan identitas keripik apel tersebut, dapat melindungi produk yang ada di dalamnya, dan dapat juga menjadi daya tarik konsumen untuk membelinya, sehingga keripik apel kamu memiliki peluang yang sangat besar. Pengemasan harus sangat diperhatikan. Dengan hal ini, tentu saja pemasaranmu melalui teknologi komunikasi yang canggih semacam media sosial itu tidak akan sia-sia. Membahas tentang teknologi canggih nih, di masa depan tentunya dengan peluang penghasilan yang besar, ketika produk keripik apel Stefanus sudah booming dan viral serta banyak yang meminati, tidak mungkin Stefanus menggorengnya sendiri lagi atau mengandalkan tenaga manual manusia. Pastinya Stefanus harus mengembangkan hal tersebut, misal dengan mencontoh pabrik-pabrik besar, yaitu dengan menggunakan teknologi canggih untuk mengolah keripik apel. Benar juga kata Moses, aku harus memikirkan hal itu. Iya Nus, dengan menggunakan teknologi yang canggih, maka kamu juga akan sangat terbantu dan peluang membuat produk lebih banyak dan cepat juga dapat terlaksana loh. Benar dah, bagaimana menurut teman-teman di rumah? Apakah teknologi canggih ini sangat menguntungkan? Di samping itu, kita juga harus sadar bahwa tidak selamanya teknologi canggih itu dapat diandalkan di segala situasi. Jangan sampai teknologi canggih ini menggantikan peran kita sebagai manusia ciptaan Allah yang diciptakan paling sempurna dari makhluk hidup yang lain. Namun, telah terbukti secara nyata bahwa kehidupan manusia sangat terbantu dengan teknologi canggih di masa sekarang ini. Mereka banyak yang merasa diuntungkan dengan adanya teknologi ini. Sehingga dengan mengandalkan kekuatan dan kepintaran dari teknologi canggih ini, buktinya di luar negeri banyak yang sudah menggunakan atau memanfaatkan robot dalam pekerjaan mereka. Semuanya menurutku baik adanya. Tidak ada yang benar dan gak ada yang salah. Semuanya bergantung pada setiap pribadi. Selama pribadi itu tidak menganggap teknologi adalah segalanya dan masih menganggap bahwa diri kita lebih sempurna dari ciptaan tangan manusia, maka kita tetaplah pribadi Tuhan yang memandang teknologi canggih ini sebagai berkat atau pertolongan Tuhan pada manusia dalam melakukan pekerjaan mereka. Toh tidak dapat dipungkiri kita manusia lebih pintar dari mereka, sebab mereka pun diciptakan oleh tangan manusia, sehingga pandangan seperti ini baik adanya. Lain halnya dengan jika kita sampai-sampai sudah tidak lagi menaruh pengharapan pada Tuhan, melainkan sepenuhnya mengandalkan pada kecerdasan dan kekuatan teknologi. Baru teknologi ini akan dipandang sebagai hal yang negatif atau buruk dan dapat menjadi penyebab renggangnya hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, gunakanlah teknologi canggih di era ini sebagai berkat dari Tuhan, dan gunakan untuk memuliakan Tuhan dalam segala profesi yang kamu lakukan. Ikutlah mewartakan kerajaan Allah dengan perbuatan, perkataan maupun tingkah laku kita sehari-hari. Gimana nih teman-teman, bermanfaat kan informasinya? Semoga podcast kali ini bisa menambah ilmu dan dapat membuat wawasan kita lebih luas lagi ya. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukup sekian dari kami semua, kami aturkan terima kasih. See you next time.